Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita ketemu lagi di doa pagi di tahun yang baru ya, selamat tahun baru. Dan kita mau siapkan hati kita di tahun yang baru ini untuk sungguh-sungguh lebih mendekat kepada Tuhan. Apa yang kita mulai dengan Tuhan, saya percaya kita akan mengakhirinya dengan Tuhan juga, dengan kuat. Yuk kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau mulai doa pagi kita dengan sungguh-sungguh. Kita bawa hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Silakan kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat
sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih dekat pada Tuhan, katakan Yesus. Setiap kami, bahkan Engkau memberikan yang terbaik Tuhan, memahkotai kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Engkau yang layak terima pujian kami. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
kepada Tuhan. Kami mau memulai tahun yang baru ini dengan hati yang baru, dengan semua kapasitas yang kami punya. Kami mau mendekat, kami mau menjadi orang yang menyembah-Mu dengan mengasihi Engkau. Itulah yang namanya deep worship ya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu dengan percaya kepadamu. Kalau enggak dua hal ini kami punya, maka kami bisa menyembah-Mu dengan dalam. Kami rindu sungguh menjadi seorang yang benar-benar dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami. Dan kami mau menyatakan bahwa ini menjadi tahun di mana ada banyak kemenangan akan kerjakan buat kami. Dari mulai tahun ini, awal tahun ini ya Tuhan, kami benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk ke sebuah dimensi baru, ke tahun pujian dan penyediaan. Kau sedang menyediakan begitu banyak perkara-perkara yang baik buat kami, untuk kami boleh mengalaminya. Terima kasih Bapak, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Kami melepaskan mahkota seperti 24 tua-tua dan berkata, kami memulai. Dan kami berkata, tanpa Engkau kami gak mampu ya Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap kegagalan. Dan kami mau tanggalkan setiap kemuliaan atau kemegahan apa yang kami terima di tahun-tahun kemarin. Kami memulai kembali berkata, kami nothing. Kami tidak memiliki apapun kecuali Tuhan memberikan kepada kami. Semua karena anugerah-Mu buat hidup kami. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena kebaikan yang Kau nyatakan buat kami. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirman pada kami pagi ini, biar hati kami siap, biar hati kami siap menerima setiap kata-kata dari manusia terbatas, tapi Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kata, membangun kata-kata yang membangun, menguatkan dan memberikan sungguh-sungguh kekuatan untuk kami melangkah sepanjang tahun ini. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau mengurapi firman, mengurapi hamba. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi kembali dan selamat tahun baru. Ini minggu kedua ya. Bagaimana kita memulai tahun, maka kita akan menyelesaikannya dengan kekuatan juga. Kalau kita memulainya dengan kita sudah kalah, kita nggak punya kepercayaan, kita nggak punya iman, maka saya yakin hari-hari selanjutnya akan jadi sukar. Waktu kita memulai tahun dengan mulai menyembah, mendekat, mencari wajah Tuhan, terus ikatkan diri kita dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Saya percaya hari demi hari kita itu menjadi hari-hari yang kuat. Dan kita berjalan makin hari makin kuat. Apapun situasi yang terjadi, kita akan tetap bisa berjalan dan tetap kuat untuk tahu bahwa tujuan kita, fokus kita adalah kepada Tuhan. Ya, jadi jangan lihat keadaan sekeliling kita, tapi mulailah terus melihat dengan kacamata iman yang mungkin banyak orang tidak bisa melihat itu, tapi kita orang percaya harus hidup dengan iman, melihat sesuatu yang tidak terlihat, yang Tuhan janjikan. Ada begitu banyak perkara-perkara baik yang Tuhan mau berikan pada kita di tahun ini, tahun pujian dan penyediaan. Oke, nah saya mau sharing firman Tuhan pagi ini, temanya Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Kita buka ayatnya yuk, Mazmur 65 ayat 12. Ketika saya ambil waktu di akhir tahun berdoa di doa Immanuel ya, Tuhan memberikan, saya bilang Tuhan aku butuh untuk janji Tuhan buat masuk ke tahun yang baru. Tanpa janji Tuhan saya nggak berani melangkah. Setiap tahun saya minta itu. Nah tahun lalu saya diberikan tentang Amos 3:3 bahwa bersepakat jalan dengan Tuhan. Jadi kita nggak tahu jalan yang di depan itu gimana, dan seperti Musa berkata, aku nggak berani pergi kalau engkau nggak bersama dengan kami. Bahkan itu tanah Kanaan. Nah tahun lalu saya dapat itu dan saya nggak tahu akan jadi pandemi. Nah tahun ini saya berkata, Tuhan aku mau lanjutkan penyertaan-Mu atas hidupku. Berikan aku ayat, berikan aku peneguhan untuk saya berani berjalan masuki tahun yang baru ini. Tuhan memberikan saya ayat Mazmur 65 ayat 12. Engkau, waktu saya baca perikop ini tiba-tiba satu ayat ini meloncat ya. Jadi saya pengen sampaikan ayat ini. Engkau Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Singkat ya, tapi ayat ini kuat ya. Maknanya gini, yang saya dapat kalau orang pakai mahkota itu kan sudah sebenarnya
setelah dia berhasil memenangkan perlombaan gitu ya. Tapi di awal tahun pun Tuhan sudah janjikan kepada kita yang di atas hidup kita tahun ini Tuhan mau mahkotai dengan kebaikannya. Wow, kalau sudah Tuhan yang menyatakan ini, dia adalah good father. Dia Bapa yang baik. Yakobus 1:17, dia adalah Bapa yang baik. Semua pemberian dari atas itu baik dan sempurna. Bahkan gak ada perubahan bayangan di dalamnya. Ya, Bapa yang baik itu benar-benar ingin menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan di dalam Lukas 11 pun berkata bahwa kalau Bapa di dunia yang jahat ini aja, kalau anaknya minta ikan gak mungkin dikasih ular. Kalau anaknya minta roti gak mungkin dikasih batu kan. Nah, apalagi Bapa di surga, dia ingin memberikan yang terbaik buat kita semua. Bahkan di tengah semua situasi keburukan, saya yakin Tuhan itu ingin menyatakan kebaikan. Ya, jadikan dia, kalau kita ngomong tentang mahkota itu pasti seorang raja atau ratu. Nah, tahun ini juga jadikan Tuhan itu sebagai raja yang berdaulat atas hidup kita. Memimpin hidup kita, menyerahkan hidup kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Saya selalu berkata, Tuhan, aku mau letakkan untuk kembali Engkau yang berdaulat. Apa saja yang kita punya, kita mau serahkan Tuhan yang memimpin, maka kita akan aman di tahun ini. Percayalah, ya. Nah, di tengah-tengah semua situasi keburukan, bahkan Tuhan bisa menyatakan dia pribadi Bapa yang baik. Saya mau sharing 2-3 hari yang lalu, adik saya sendiri mengalami bagaimana di tengah keburukan Tuhan itu bisa memberikan kebaikan. Dia mau ngirim barang ini keluar pulau, dan itu saya tahu enggak, maksudnya jumlahnya itu bukan jumlah yang kecil secara jumlah barangnya gitu ya. Lalu hari itu sudah close, katanya kapal udah mau jalan. Wah, mereka mulai panik, tapi adik saya tenang dan dia berdoa. Dia percaya bahwa Tuhan selalu ingin menyatakan kebaikannya buat anak-anaknya. Anda tahu hari itu hujan turun lebih awal daripada biasanya. Dan hari itu mereka nggak bisa masukkan barang-barang ke kapal, berhenti kegiatannya. Dan kapal harusnya menunggu, jadi nggak jadi jalan. Dan akhirnya mereka bisa memasukkan barang hari itu. Di tengah situasi badai, hujan, orang kebanjiran, adik saya mengalami kebaikan Tuhan. Nah, maksud saya gini, bukan berarti sepanjang tahun ini kita semuanya akan baik-baik. Tapi saya mau katakan di tengah-tengah keburukan pun Tuhan itu bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Ingat gak cerita Yusuf? Saya gak akan khotbahkan ini, tapi Yusuf berkata bahwa mereka merekarkan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya jadi kebaikan. Jadi tahun ini 365 hari Tuhan menjanjikan. Bayangkan, saya bilang Tuhan, aku gak tahu keadaan di tahun ini gimana. Kita berharap semuanya oke kan. Kita berharap pandemi segera selesai, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Tapi it's okay, kita punya janji dari Tuhan. Itu yang membuat kita kuat tahun ini berjalan. Dia berjanji Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Wow, itu artinya 365 hari. Bukan seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi setiap hari. Setiap hari Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada kita. Kebaikan Tuhan itu berarti pengampunannya. Kebaikan Tuhan berarti kasih karunia-Nya buat hidup kita. Apa yang kita gak mampu lakukan, Tuhan akan mampukan kita. Jadi dalam kebaikan Tuhan ada begitu banyak hal yang kita bisa terima. Itulah karakter Bapa. Dan kalau kita sudah dijamin, kalau kita dijamin aja oleh seorang yang punya kekuatan di dalam kota ini, mungkin seperti wali kota apa, dia berkata aku mau menyatakan kebaikanmu pada kau. Kita aja pasti udah berani dan punya, tapi ini lebih daripada itu. Ini adalah penguasa surga yang punya segala sesuatu, yang mengendalikan alam semesta ini. Jadi kita masih harus masuk tahun dengan sebuah keyakinan iman bahwa ada satu pribadi yang gak pernah tinggalkan kita. Dan dia ingin menyatakan kebaikannya every day. Setiap hari, di setiap situasi hidup kita. Makanya kenapa kita harus terus berkata tahun ini akan masuk tahun pujian kan. Pujian itu bukan kayak tadi kita memuji aja, saya tahu itu adalah aktivitas kita. Tapi saya yakin lewat apa yang dia nyatakan, kita yang berkata, Tuhan Engkau baik Tuhan. Thank you Tuhan, Engkau baik.
Masuklah tahun ini banyak bersyukur. Perkara kecil apapun, mau dapat parkiran, itu buat saya sudah Tuhan di dalamnya. Thank you ya Tuhan, Engkau baik. Jadi itu pujian yang menyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Tadi kan lagu terakhir, bab Tuhan baik, bahwasanya untuk kasih setianya itu selamanya. Bukan cuma buat tahun ini, tapi ayat ini kan berkata untuk tahun ini Tuhan menyatakan kebaikan. Tapi all the time, selama-lamanya dia mau nyatakan kebaikannya. Ya amin ya. Dan yang kedua dikatakan gini, yang kedua dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Oke. Bagaimana kita bisa mengalami tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan menyediakan begitu banyak perkara yang baik buat kita. Kata jejakmu keluarkan lemak, saya ngomong tentang lemak. Lemak itu bicara tentang berkat, bisa limpahan. Tapi saya lebih pengen ngomong tentang urapan Tuhan, itu bicara tentang minyak yang dikatakan itu akan limpah di hidup kita. Kalau kita bisa terus mengikuti jejak Tuhan. Nah, saya mau katakan bagaimana kita mengikut Tuhan tahun ini. Mulailah dengan mendekat kepada Tuhan. Jangan ikut Tuhan dari jauh ya. Jadi waktu kami ada di Bukit Doa, di akhir tanggal 31 kita gak banyak sih, banyak yang gak bisa naik juga pendoa. Kami ada sekitar 17 orang, kami ada di satu tempat gazebo, kita berdoa menyembah Tuhan. 2 orang mendapat peneguhan, Tuhan hadir gitu ya. Ada satu pendoa, dia dapatkan Tuhan datang dan dia ulurkan tangan. Ya saya pribadi dapat itu juga impresi bahwa Tuhan tuh hadir. Dan dia berkata, ayo jalan dengan aku kembali tahun ini. Aku mau menuntun engkau. Aku mau menyertai engkau, Allah Immanuel. Aku Bapa yang menyatakan kehadiranmu dalam hidupmu. Lalu ada satu tim yang dia dapat juga bahwa Tuhan itu datang dan kita seperti anak kecil aja yang jadi anak kecil ya. Dia bilang ayo, dia memberikan tangan dan dia tuntun. Lalu anak kecil itu ya ikut aja gitu ya, seperti anak kecil lagi berjalan. Nah saya mau katakan punyalah hati anak-anak yang dia percaya kepada bapaknya. Jadi kalau Anda mau tahun ini benar-benar hidup mengikuti jejak Tuhan, yang pertama hiduplah dekat dengan Tuhan. Ayat 5 daripada Mazmur 65 ngomong gini, kita baca yuk. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita mau ngomong tentang kebaikan, yang pertama-tama kita mesti dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Bagaimana ibadahmu hari ini masuk tahun yang baru? Bagaimana kondisi hati kita? Apakah kita masih bergairah enggak? Menyembah Tuhan itu bukan aktivitas saja, tapi itu adalah penyembahan itu adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kalau menyembah hanya sekedar formalitas, hanya di mulut bibir, lalu hati kita nggak ada sesuatu yang bergairah, nggak ada lagi, kita nggak punya lagi kayak kerinduan kepada Tuhan, kita nggak akan bisa menyembah dalam. Penyembahan yang dalam itu dimulai ketika kita bisa menyembah dengan mengasihi Tuhan. Itu diporsi dimulai itu. Dan yang kedua tadi saya ngomong percaya kepada Tuhan. Itu membuat kita bisa menyembah dengan sangat-sangat dalam. Nah, mulailah dengan tahun ini dengan mendekat kepada Tuhan. Jangan ikuti Tuhan dari jauh. Anda akan kehilangan jejak Tuhan. Anda gak akan bisa mengalami dikenyangkan di dalam rumah Bapa. Gak mungkin. Ingat anak bungsu yang keluar dari rumah Bapa kan. Dia menjadi kelaparan dan hidupnya sangat menderita. Keluar dari rumah Tuhan, dari hadirat Tuhan, saya yakin kita gak akan pernah mengalami kebaikan. Secara rohani kita akan sangat miskin. Tapi jasmani pun saya yakin kita akan mengalami begitu banyak hal yang tidak baik. Pertama-tama kalau kita mau mengalami kemenangan itu di spiritual kita. Jasmani itu gak usah dikejar. Iya kan, Matius 6:30 kita cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Semuanya bonus. Saya tahun kemarin itu mengalami, bahkan sampai hari ini penyediaan Tuhan tuh gak habis-habisnya. Secara jasmani loh. Saya gak tahu sih. Dan saya gak pernah minta berkat-berkat yang kelihatan kan. Tapi itu mengalir setiap hari dengan berbeda-beda. Kiriman yang berbeda-beda. Saya kok pikir loh Tuhan ini kok sangat luar biasa ya. Jadi bukan cuma macam yang, tapi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di rumah itu apa. Dan Tuhan sediakan everyday loh.
sepanjang masa pandemi sampai di hari ini, sampai kemarin. Secara kalau jasmani pasti Tuhan akan cukupkan. Tapi dia mau hidup kita. Mau gak kita benar-benar ngikuti dia dari dekat. Jangan sampai kita kehilangan jejak Tuhan. Saya takut banget kalau di satu tempat. Saya pergi satu contoh ya. Pernah ke satu tempat di luar negeri. Saya gak usah sebut mana itu. Saya takut banget karena tempatnya gede banget. Dan semuanya hampir mirip gitu. Saya pegang satu orang yang dia bisa bahasa di setempat gitu. Saya gandoli dia, saya nggak berani lepaskan. Karena saya orang yang nggak terlalu berani tentang arah dan jalan. Nah Tuhan dengan jangan sampai kita kehilangan jejak Tuhan. Saya nggak berani dengan kondisi dunia, keadaan yang terjadi. Jangan sampai dan banyak orang kehilangan jejak, kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Karena memang hatinya menjauh, karena dia keluar daripada rumah ibadah, dia nggak beribadah dengan benar. Kita kadang-kadang masih ada yang online dan kita mau mulai masuk ke dalam onsite, kita mau ibadah. Tapi yang terpenting adalah hati kita. Apakah kita benar-benar worship God? Kata beribadah itu menyembah Tuhan. Jadi tahun ini banyaklah memuji Tuhan, banyaklah menyembah Tuhan. Banyaklah berdoa mencari wajah Tuhan. Banyaklah kita merenungkan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Tidak ada kunci lain. Dikatakan, mari mendekatlah ke dalam rumah Tuhan. Kau akan dikenyangkan di dalam hadiratnya. Anda mau gak dikenyangkan? Persediaannya, kalau Anda tahu di dalam Mazmur 23, dia gembala yang baik, dia menyediakan hidangan bahkan di hadapan semua lawan kita. Jadi saya yakin penyediaan Tuhan tahun ini bicara pertama-tama hal spiritual terlebih dahulu. Itu kata mengikuti jejak Tuhan. Yang kedua, mengikuti jejak Tuhan. Itu berarti hiduplah dipimpin oleh Tuhan. Galatia 5:16 berkata, roh dan daging itu bertentangan. Sehingga setiap kali kita gak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Roh dan daging bertentangan. Kita ini masih manusia daging. Nah Anda tahu kalau Anda mau hidup dipimpin Tuhan, artinya kita masih hidup dipimpin oleh roh. Jadi ada begitu banyak hal. Saya tahu di tahun kemarin pun saya berkali-kali saya berkata, Tuhan aku gagal Tuhan. Aku gagal karena saya masih mengikuti keinginan dagingku. Anda tahu nggak? Di dalam, padahal ada suara ketika saya melakukan sesuatu, Tuhan berkata jangan ini nggak, jangan katakan, ini jangan lakukan. Tapi entah kenapa seringkali hawa nafsu, keinginan daging kita kuat dan berkata, aku mau lakukan ini. Aku mau supaya aku dipuaskan egoku. Hati-hati saudara, dengan itu kita akan mengalami begitu banyak kerugian. Roh dan daging mungkin memang sifat daging untuk sementara kita merasa puas, nikmat. Tapi ujungnya itu pasti kerugian. Dan tahun ini ikuti jejak Tuhan berarti ikuti tuntunan roh. Ikuti tuntunan Tuhan dan Tuhan adalah roh. Dia tidak terlihat tapi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa ada di dalam kita, dia bisa berbicara di dalam kita. Kalau Anda baca Galatia 5 ayat 19, ayat 16, 17, 18, 19 itu bisa tentang bagaimana sifat-sifat daging manusia lama kita. Nah, kenapa kita tahun ini ingin memperbarui kantung anggur yang baru, berpuasa. Tanggal 11 nanti kita akan berpuasa, masuk ke berpuasa. Tujuannya apa? Kita mau menyiapkan kantung anggur yang baru, yang dahulunya keras. Manusia lama kita itu seringkali menjadi keras, gak bisa lagi available dipakai Tuhan, gak ingin lagi gairahnya yang hilang. Itu perlu diperbarui kantung anggurnya. Dan kita mau taklukkan daging kita, untuk kita berkata, kamu diam, gak boleh. Ya ini bukan tentang makanan aja, berpuasa bukan tentang makanannya, tapi bagaimana kita bisa menaklukkan sifat daging kita. Dan biar yang roh itu berkuasa memimpin kita. Kalau kita mau menang tahun ini, kalau kita benar ingin mengikuti jejak Tuhan, karena jejak Tuhan itu bicara tentang berkat, bicara tentang urapannya, dan bicara begitu banyak penyediaan yang akan dia berikan bagi kita. Saya mau katakan, ikuti, bukan perasaanmu, bukan dagingmu yang memimpin, bukan keinginan dagingmu, tapi ikuti tuntunan roh. Dan selalu bertolak belakang dengan daging. Contoh ya, kalau Tuhan berkata ampuni, sifat daging itu berkata enak aja, ya rugi kalau saya mengampuni.
Kalau Tuhan berkata lepaskan, kau bisa lepaskan, aku juga butuh. Tapi roh berkata lepaskan. Selalu bertolak belakang daging dan roh. Seringkali kan bertentangan. Pernah nggak Anda ingin memberi, lalu Anda tunda, nanti mungkin nggak terjadi. Karena memang daging selalu gitu. Dia tidak ingin, tapi roh itu selalu berkata waktu Anda taat lakukan, maka Anda percaya roh akan memimpin Anda. Semakin Anda sensitif dengan apa yang nanti roh akan tuntun dalam hidupmu. Dan itulah langkah kemenangan. Acap kali ketika saya ikuti tuntunan roh, kemenangan terjadi. Tapi waktu saya ikuti daging, itu ujungnya itu selalu tentang kegagalan, kekalahan. Jadi di akhir tahun ketika saya ada di Bukit Doa, saya bilang gini, Tuhan, aku rasa gagal sih dalam satu pelayanan terakhir di dalam akhir tahun itu. So, kenapa ya nih? Kamu sifat dagingmu, kamu ingin selalu kepengen kelihatan baik. Ada waktu-waktu di mana saya izinkan kamu mengalami seperti itu. Saya bilang, iya Tuhan ampuni. Di akhir tahun saya berkata, Tuhan aku letakkan semua kegagalanku. Baik semua kegagalanku di dalam saya menguasai diri juga. Saya sempat nggak bisa mengekang emosi. Dan saya merendahkan diri benar-benar di hadapan Tuhan. Pada saat itu saya berkata, Tuhan aku nol Tuhan. Aku letakkan semua di hidupku. Dan aku letakkan semua kemenangan, kemuliaan juga. Aku mau mulai dari titik nol. Pimpinlah aku Tuhan. Seakan aku gak mampu. Saya mau letakkan semua kemampuan manusia saya. Itu artinya semua tentang kekuatan manusia. Saya mau tahun ini benar-benar hidup Roh Kudus yang memimpin. Maka saya yakin itulah langkah kemenangan. Yang terakhir, kata mengikuti jejak Tuhan itu artinya kita menuruti semua perintah-perintahnya. Perintah Tuhan tidak berat, yaitu firman-firman Tuhan. Banyak orang susah ya. Perintah Tuhan apa sih? Hukum terutama itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya enggak? Mengasihi Tuhan lalu mengasihi sesama. Mulai dengan itu tahun ini, bagaimana aku ikuti perintah Tuhan? Ya mengasihi Tuhan pertama-tama. Lalu mengasihi sesama. Itu bukan orang-orang yang kita kasih aja. Tapi orang-orang yang selama ini kayak, aduh, kok rasanya bencek no ya. Tuhan mau kita mengasihi mereka. Sesama itu siapa? Adalah orang-orang yang mereka adalah mungkin orang-orang yang mungkin tidak layak kita kasihi. Nah itulah yang menjadi perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu tidak berat. Tidak berat. Tapi seringkali kita menjadikan itu berat. Nah tahun ini kalau engkau mau ikuti jejak kaki Tuhan, mari saya mau katakan kepada kita semua, ikuti semua perintah-perintah Tuhan. Apa saja yang jadi firman Tuhan dalam hidup kita yang tertulis. Anda bisa baca firman yang tertulis. Lalu kadang-kadang kita dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Itu firman Tuhan, itu perintah-perintah Tuhan. Dan jangan yang pengen mengenakan telinga kita aja. Tapi kalau ada teguran, segera berubah. Kalau tidak, kita akan kehilangan jejak Tuhan. Ya, saya kepengen, benar-benar kepengen tahun ini menjadi tahun di mana saya hidup benar-benar mengalami yang namanya hidup yang mengalami penyediaan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengikuti yang namanya hidup dekat dengan Tuhan, kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan, hidup kita itu cuma terus mengomel, bersungut-sungut. Nggak ada pujian, nggak ada perkara-perkara spiritual yang kita bangun. Setiap hari yang kita bangun atmosfernya atmosfer dunia. Ya bersungut-sungut, ya mengeluh, itu kan dunia. Itu Israel lakukan, tapi kita tidak. Kita mau mulai dengan sebuah kapasitas hati yang benar. Karena saya tahu tahun pujian itu bukan tentang mulut kita, tapi dari hati kita mengalir apa keluar. Itu yang dikatakan kita akan punya, kalau hati kita benar, kita akan punya hati yang ingin memuji-muji Tuhan. Kalau hati kita bergairah, hati kita cinta dengan Tuhan, saya yakin akan terus keluar puji-pujian. Entah situasinya gimana. Mungkin hidup kita masih belum mengalami pertolongan Tuhan. Sana sini masih banyak kekurangan. Tapi kalau Anda kerjakan kekuatan spiritual terlebih dahulu. Dan saya mau himbau untuk tanggal 11 nanti. Mari berpuasalah. Karena ini waktu-waktu di mana kita berkata, Tuhan, dengan berpuasa saya mau kembali seperti aku ke titik nol. Aku mengosongkan diriku Tuhan untuk menerima penyediaan-Mu. Kalau kita udah penuh,
penuh dengan keinginan kita, penuh dengan semua planning manusia kita. Itu baik sih, kita masih plan. Tapi saya mau katakan, mengosongkan diri, berpuasa itu adalah salah satu, adalah cara mengosongkan diri. Berkata, kami gak mampu kecuali Tuhan itu memampukan kami. Taklukkan daging dan biar roh menguasai kita. Biar roh itu yang menjadi kuat memimpin hidup kita. Saya yakin kalau Anda bisa membangun kekuatan ini, maka kita akan berjalan makin hari makin kuat. Dan Tuhan janji dia akan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya, jejaknya, mengeluarkan lemak. Ya, kata lemak itu berkat, kata lemak itu kelimpahan. Di tengah-tengah semua krisis terjadi, Tuhan bedakan kok. Tuhan bedakan, ada orang yang mengalami kelimpahan di tengah krisis. Tidak semua orang mengalami krisis, saya tahu. Tapi saya mau katakan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuntun untuk kita lakukan di dalam firman-firman Tuhan. Kita angkat ujian yuk. Kita mau benar-benar masuk hadirat Tuhan dengan hati yang benar. Kalau tadi sebelum Anda dengar firman, hati Anda dipenuhi dengan kemarahan mungkin, dipenuhi dengan rasa dingin, tawar ya, karena begitu banyak beban berat. Saudara, Anda gak akan bisa menjalani hidup hari ke hari. Tapi mari, saya minta biar ada sesuatu yang mulai dikobarkan di dalam hati kita. Ada sebuah gairah, cinta akan Tuhan menghanguskan. Dimulai dari itu, segala sesuatu akan berubah waktu kita benar punya hubungan, punya deep intimacy dengan Tuhan. Dan itu akan mengubah sekeliling kita menjadi sebuah perkara yang di luar kemampuan kita melakukan. Tuhan akan berikan banyak kemenangan, banyak kebaikan akan dinyatakan. Aku berdoa tahun ini sungguh mulailah dengan membangun kekuatan spiritualmu terlebih dahulu. Kau akan menang, kita akan menang bersama-sama. Iya, kita mau saling menguatkan tahun ini. Jangan ada yang lemah untuk membangun kehidupan dengan Tuhan. Terus berdoa, menyembah, memuji, menyembah, perbanyak berdoa, perbanyak merenungkan firman. Semua yang aktivitas rohani kau kerjakan. Saya yakin bukan berarti gak kerja, yang jasmani saya yakin bukan susah payah lagi, tapi roh Tuhan akan mengurapi kita, memampukan kita mengalami kemenangan. Yuk kita masuk hadirat Tuhan yuk. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau Kami mau pribadimu ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
Pagi ini hamba mau berdoa ya Tuhan. Kami berbahagia, ayat tadi 5, bagi orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami jadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Tahun ini kami mau memulai dengan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Kami perlu banyak hal. Kami perlu perusahaan kami dibangun, kami perlu utang kami dibayar, kami perlu untuk kami disembuhkan dan begitu banyak hal yang fisik. Tapi pagi ini waktu kami dengar firman Tuhan, biar kekuatan kami itu bukan tentang keadaan dunia ini, tapi kekuatan kami adalah sumbernya untuk kami masuk di rumah-Mu, masuk hadirat-Mu, supaya kami dikenyangkan, kata dikenyangkan, kami dipuaskan, kami diberi kekuatan ya Tuhan untuk berjalan sepanjang tahun ini. Kami mau Kau mengkatai kami sepanjang tahun ini dengan kebaikan-Mu dan jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tuhan, aku minta pertama-tama biar kami benar mengalami yang namanya hidup berkat dan dituntun, dipimpin oleh Roh. Kami mau benar-benar dekat dengan Engkau. Setiap hari Tuhan kami benar-benar berjalan dengan-Mu. Pribadi-Mu itu benar-benar hadir dalam hidup kami. Setiap hari kami bisa merasakan kehadiran-Mu untuk menuntun kami, untuk membawa kami dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain, satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Bangkitkan kami, urapi kami ya Bapak, umat-Mu. Gak satu pun yang gagal, gak satu pun yang mengalami ya Tuhan jatuh di tengah, gugur di tengah jalan. Tapi kami mau jadi orang percaya yang memulai dengan Engkau dan menyelesaikan dengan kemenangan. Dengan benar-benar Engkau memberikan kami kemenangan di akhir tahun juga. Terima kasih Bapak. Aku percaya Tuhan ini di tahun dimana kami akan banyak berkata Tuhan Kau baik. Thank you Tuhan. 365 hari kami akan berkata thank you Tuhan baik. Tuhan baik buat kami. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan pagi ini aku lepaskan berkat Bapa. Bapa yang baik. Bapa yang baik memberikan kami kebaikan dan sempurna. Gak ada perubahan baik dalamnya. Terimalah berkat itu di kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yesus memberkati. Sampai ketemu Sabtu pagi depan di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.